Jadi memang PMK 74 ini mengatur untuk pasal-pasal yang berhubungan dengan piutang tak tertagih untuk cara menghitungnya bagaimana untuk membentuk pencadangan piutang tak tertagih ini ya. Jadi sebenarnya untuk rumusnya itu adalah kira-kira kalau aset kripto itu masuk nggak sebagai agunan? Itu masuk ke aset kripto liquid atau tidak liquid? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak semua, selamat datang berjumpa lagi bersama saya Andi Tricahyono di YouTube channel KPP Wajib Pajak Besar 1 yang selalu mengedukasi dan menginspirasi. Happy New Year 2025 untuk kita semua ya. Semoga di awal tahun 2025 ini kita diberikan kesehatan, kebahagiaan dan semua cita-cita yang tercapai di tahun ini. Amin. Amin. Disiarkan langsung dari Studio 16 Gedung Rajiman Widyo Diningrat. Sudah hadir bersama kita, di tengah-tengah kita narasumber yang sangat awesome, gorgeous hari ini. Beliau adalah penyuluh pajak ahli muda KPP Wajib Pajak Besar 1, Mas Rimba Maulana. Apa kabar Mas Rimba Maulana? Alhamdulillah kabar baik Mas Andi. Gimana Mas Andi kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas Rimba. Ya, semoga kawan pajak juga dalam keadaan sehat ya Mas Andi ya. Amin. Kemarin tahun baruan di mana Mas Rimba? Aduh, tahun baruan ya. Tahun baruan di Jakarta aja nih Mas Andi. Jakarta ya, hujan-hujan ya Mas Rimba ya. Iya, betul. Baik Mas Rimba. Nah, kawan pajak semua, mengawali tahun baru 2025 ini kita akan membahas tema perpajakan. Kali ini kita akan membahas tentang PMK nomor 74 tahun 2024, yaitu tentang pembentukan cadangan piutang tak tertagih yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Nah, senang sekali hari ini saya sudah ditemani Mas Rimba ya. Kita akan mengupas sedikit ya Mas Rimba ya, tentang PMK 74 ini. Mungkin tanpa berpanjang lebar, langsung aja kita mulai Mas Rimba ya, kawan pajak semua. Baik. Yang pertama itu pasti ditanya ini, apa sih Mas Rimba latar belakang diterbitkannya PMK 74 ini Mas Rimba? Apakah ada ketentuan baru di sini yang dibahas di sini ya Mas Rimba? Terus kemudian bagaimana kedudukan tentang PMK sebelumnya Mas Rimba, tentang yang mengatur tentang penghapusan piutang tak tertagih nih Mas Rimba ya? Oke. Baik Mas Andik dan kawan pajak, sebenarnya di awal saya sudah diberondong 3 pertanyaan sekaligus ya. Ya baik. Gini Mas Andik, sebenarnya untuk istilah pencadangan piutang tak tertagih itu kan bukan suatu hal yang baru ya. Ya betul. Karena sudah diatur di dalam PMK 81 tahun 2009 yang kemudian diperbaharui pada PMK 209 tahun 2012. Itu tentang pembentukan atau pemupukan dana cadangan yang boleh dikurangkan sebagai biaya. Namun tentunya di PMK 74 ini ada pengaturan barunya Mas Andi. Ada yang baru ya? Ya, nanti kita sampaikan ya kita. Nah, kemudian Mas Andik ya, yang melatar belakangi diterbitkannya PMK 74 ini adalah telah diterapkannya PSAK 109 yang sudah diterapkan mulai 1 Januari tahun 2020 Mas Andi. 2020. Betul. Di mana di PMK sebelumnya itu belum menyesuaikan ya. Jadi PMK 81 dan PMK 209 tadi belum menyesuaikan. Belum menyesuaikan. Nah, kemudian di PMK 74 ini sudah disesuaikan dengan ketentuan di PSAK 109. Dan yang pastinya Mas Andik ya, PMK 74 ini adalah menjalankan amanat dari pasal 32C Undang-Undang PPH sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang HPP dan juga amanat dari pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2022. Seperti itu Mas Andi. Nah, kemudian tadi nih Mas Andi kan nanya satu lagi nih, ada 3 pertanyaannya langsung ya. Nah, di sini bagaimana kedudukan PMK yang sebelum-sebelumnya? Jadi memang PMK 74 ini mengatur untuk pasal-pasal yang berhubungan dengan piutang tak tertagih untuk bank dan juga badan usaha lain yang menyalurkan kredit. Jadi seperti itu Mas Andik. Kalau dibilang
PMK sebelumnya masih berlaku atau tidak? Masih, kecuali pasal-pasal yang diubah dalam PMK 74. Oh, jadi PMK 74 ini mencabut dan mengganti pasal-pasal yang terkait tadi ya, ada bank dan badan usaha lain yang terkait kredit tadi ya Mas? Iya, betul sekali. Kalau yang lama berarti masih berlaku ya di PMK yang sebelumnya? Masih. Dan tadi cukup lama ya Mas Rima ya? PSAK 109 2020 ya? 2020. Jadi sampai kemarin itu belum sempat disesuaikan, nah akhirnya dengan PMK 74 ini disesuaikan itu ya Mas? Iya, betul sekali. Lama sekali, 4 tahun. 4 tahun. Iya. Oke Mas Rimba, berarti kita tadi sudah sempat menyinggung tentang piutang yang nyata-nyata dia teragih itu penghapusannya gimana Mas Rimba ya? Iya. Nah itu mungkin bisa di-refresh sedikit kepada kawan pajak semua. Metode yang diperbolehkan Direktorat Jenderal Pajak itu apa Mas untuk menggunakan penghapusan ini Mas? Iya, baik. Untuk metode penghapusan ya, itu memang di dalam PMK 74 ini diatur untuk 2 metode ya Mas Andik ya. 2 metode. Kita refresh sedikit, yaitu metode langsung atau direct write off. Udah cukup ini ya, luwes ya Mas Andik ya. Udah British banget. Dan yang kedua itu adalah metode pencadangan atau allowance. Iya. Oleh karena itu untuk metode pencadangan ini tuh pastinya diberlakukan untuk bank dan juga badan usaha lainnya tadi Mas Andik yang menyalurkan kredit. Maka PMK 74 ini sesuai judulnya, maka kita akan berfokus pada metode allowance ini Mas Andi. Jadi kalau selain wajib pajak yang selain disebutkan tadi ya, ada bank dan badan usaha lainnya yang terkait menyalurkan kredit ya. Itu harus menggunakan apa tadi Mas, yang bahasa Inggris tadi Mas? Direct write off ya. Untuk yang 2 wajib pajak sebutkan tadi berarti menggunakan allowance ini yang kita bahas di PMK 74 ini ya. Betul sekali Mas Andi. Oke. Nah, kira-kira tadi sudah disinggung ya subjeknya, berarti ada 2 tadi ya. Iya, itu betul. Siapa aja Mas itu Mas? Rinciannya gitu Mas. Yang dimaksud badan usaha itu siapa Mas? Iya. Itu. Baik, tadi kan saya sudah sampaikan ya Mas Andik dan kawan pajak semua. Memang dua subjek besar lah yang diatur dalam PMK 74 ini. Yang pertama itu adalah bank dan yang kedua itu adalah badan usaha lainnya yang menyalurkan kredit. Oke, kita elaborasi satu-satu Mas Andik. Untuk bank ini yang dimaksud dalam PMK 74 adalah bank umum dan juga bank perkreditan atau perekonomian rakyat. Yaitu 2 jenis bank yang diatur. Kemudian di dalam badan usaha lainnya itu ada 5 Mas Andik. Ada 5. Yang pertama, koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini adalah di mana koperasi yang sudah terdaftar dan juga memiliki izin dari Kementerian Koperasi. Ya, kemudian yang kedua adalah PT Perusahaan Pengelola Aset. Yang ketiga, penyelenggara usaha jasa pembiayaan. Yang keempat, lembaga keuangan mikro, dan yang kelima, lembaga keuangan lainnya. Nah, untuk 3, 4, dan 5 ini harus memiliki izin dan juga diawasi oleh OJK juga Mas Andi. Tentunya. Izin juga ya. Betul sekali. Nah, itulah gambaran besar untuk 2 subjek ini Mas Andi. Jadi ada 2 subjek ya Mas ini terkait PMK 74 ini. Nah, mungkin kita langsung masuk ke teknisnya nih Mas, yang paling dinanti-nanti nih kawan pajak semua. Kira-kira apa yang membedakan dengan PMK yang sebelumnya ya? Bagaimana cara menghitung cadangan piutang tak tertagih nih Mas Rimba di PMK 74 ini? Ketentuannya seperti apa Mas Rimba? Bisa dijelaskan ke kawan pajak semua. Ya. Oke, baik kawan pajak semua dan Mas Andik ya. Memang yang perlu diperhatikan bagi wajib pajak berbentuk bank dan badan usaha lain ini adalah melakukan pembentukan cadangan ini harus menghitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan tentunya, nah di sini yang menjadi underline-nya Mas Andi, tidak boleh melebihi batasan tertentu. Jadi ada batasan tertentunya, betul sekali. Di mana presentasenya ini sudah diatur di dalam PMK 74 tahun 2024 ini. Bentuknya persentase nanti Mas? Ada persentasenya. Nah, untuk nilai batasan tadi ya Mas Andik ya, betul. Nah, saya lanjutkan lagi ya Mas Andik, bahwa nilai batasan tertentu ini dibagi menjadi kelompok kualitas piutang Mas Andik. Ada 2 kelompok kualitas piutang. Yang pertama dibagi dalam kelompok staging,
staging. Itu metode tahapan ya. Staging apa staging ya Mas Andik ya? Staging. Staging ya. Staging ya. Kawan pajak. Jadi berdasarkan staging atau tahapan, dan yang kedua berdasarkan kolektabilitas. Bukan sayur ya. Sayuran tadi. Oke. Ya, baik. Nah, di sini untuk kelompok kualitas yang staging itu dibagi lagi Mas Andi. Oh, dipecah lagi. Dipecah lagi menjadi 3 tahapan. Ya, bisa kita bilang simpelnya stage 1, stage 2 dan stage 3 ya. Jadi tahapan yang pertama itu tahapan baik, yang kedua itu tahapan kurang baik, dan yang ketiga tahapan buruk. Oke. Nah, di sini presentasenya masing-masing sudah diatur untuk masing-masing stage, betul. Untuk tahapan baik itu adalah 1,4%. Batasannya ya. Dan yang untuk tahapan kurang baik itu 23%, dan yang tahapan buruk itu 71%. Seperti itu Mas Andik. Itu nilai persentase batasannya. Staging ya. Baik. Nah, kemudian bagaimana yang kelompok yang call ya tadi ya, kolektabilitas ya. Nah, di kolektabilitas ini dibagi 5 kelompok kolektabilitas. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Itu ada kolektabilitas lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, yang ketiga kolektabilitas kurang lancar, yang keempat kolektabilitas diragukan, dan yang kelima kolektabilitas macet. Call 1 sampai call 5 lah Mas Adi. Iya, di sini persentasenya pun juga untuk masing-masing bentuk badan itu berbeda-beda Mas Adi. Berbeda. Okay. Jadi ada yang 0 sampai dengan 100%. Kemudian nanti ada juga yang mulai dari 1% sampai dengan 100%. Jadi nanti bisa dilihat dalam lampiran PMK 74 tahun 2024. Ada ya. Nah, Mas Rimba ini sepertinya kalau di ketentuan sebelumnya saya cuma melihat ada kolektabilitas ini ya. Kalau staging berarti baru di sini ya. Betul. Baru dengar jadi saya yang di sini. Staging ini tadi sempat kita ini ya spill ya. Barunya ya. Salah satu ketentuan baru di PMK 74 ini adalah mengelompokkan dengan kelompok kualitas staging tadi ya. Oke. Lanjut Mas Rimba. Baik. Nah lanjut ini. Jadi kita masuk ke cara menghitungnya Mas Andi. Ya, cara menghitungnya bagaimana untuk membentuk pencadangan piutang tak tertagih ini ya. Jadi sebenarnya untuk rumusnya itu adalah yang simpelnya itu kan sebenarnya saldo awal ditambah pembentukan menjadi saldo akhir. Saldo awal tambah pembentukan tahun berjalan, saldo akhir. Nah, di sini karena kita PMK 74 ini mengatur bagaimana cara mengetahui pembentukan biaya cadangan tahun berjalan menurut fiskal, nah, maka penghitungannya tuh tinggal dibalik. Maka saldo akhir cadangan ya. Ini misalnya 2024 gitu ya? Let's say 2024 ya. Saldo akhir cadangan 2024 dikurangi saldo awal cadangan tahun 2024. Nah, kemudian ada variabel tambahan untuk menjadi pengurang Mas Andi, yaitu piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dalam tahun pajak berjalan. Jadilah nanti ketemu angka pembentukan cadangan piutang tadi. Segitu itu Mas Andi. Jadi untuk perhitungan yang tadi Mas Andi, rumusnya sudah ketemu tadi. Ini disandingkan dengan perhitungan yang sesuai komersil yang sudah dihitung berdasarkan SAK tadi ya, dengan perhitungan menurut fiskal. Yang pakai rumus tadi ya. Betul. Dengan batasan tertentu tadi. Maka ketika disandingkan mana yang lebih kecil, inilah yang nanti menjadi batasan yang boleh menjadi cadangan piutang tak tertagih. Jadi wajib pajak nanti menghitung secara komersial, terus kemudian secara fiskal nanti ada rumusnya tadi ya. Betul. Tapi ada batasannya tadi ya Mas Rimba ya? Ada batasan. Batasannya ada di PMK ini. Nah, 2 ini disandingkan, nilai terkecil itu yang dipakai nanti. Betul sekali. Lanjut Mas Rimba. Oke, nah sebagai tambahan nih Mas Andik. Ada tambahan. Ada tambahannya. Tadi kalau yang saya jelaskan itu adalah secara umumnya ya, berdasarkan staging tadi ya. Nah, untuk kolektabilitas, untuk yang kelompok piutang kolektabilitas ini, ada tambahan satu variabel untuk perhitungannya Mas Andi. Ada tambahan. Iya. Apa itu? Nilai agunan. Memperhitungkan agunan. Memperhitungkan agunan. Menghitungnya adalah kita harus mengurangkan dulu saldo akhir
piutang ya, bukan saldo akhir cadangan, tapi saldo akhir piutang dikurangi dengan nilai agunan. Nah, di mana nilai agunan ini adalah nilai agunan yang dihitung berdasarkan perhitungan wajib pajak yang dilaporkan kepada OJK juga. Tentunya harus sama. Jadi nilai agunan sesuai penilaian wajib pajak sendiri ya? Betul. Dan harus sama nilainya dengan yang dilaporkan di OJK? Yang dilaporkan di OJK. Okay. Namun. Wah, ada namunnya lagi. Ada namunnya ini. Bagi bank umum, lembaga pembiayaan ekspor impor, kemudian PT Sarana Multigria Finansial, bank perkreditan rakyat atau bank perekonomian rakyat, koperasi simpan pinjam, lembaga keuangan mikro dan perusahaan pegadaian itu tidak boleh memperhitungkan nilai agunannya pada kelompok call 1. Kolektabilitas 1. Lancar ya? Yang lancar itu tidak memperhitungkan nilai agunan. Tapi di call 2 sampai dengan call 5-nya itu nanti boleh mengurangi dengan agunan. Oke. Seperti itu, Mas Andi, demikian. Kompleks ya. Baca semua. Nanti ada kan Mas ya contoh perhitungan di PMK ini kan ya? Ada. Di PMK-nya itu sudah diatur perhitungannya, malah disebutkan untuk staging itu 4 tahun berturut-turut, Mas Andi. Angka pakai angka juga? Pakai angkanya juga dari mulai saldo awal sampai dengan biaya berapa yang harus dikoreksi, koreksi positif atau negatif. Betul sekali. Oke. Mas Rimba, penjelasannya cukup panjang ya. Sampai saya lihat bibir sampai kering loh, Mas. Minum dulu deh, Mas. Baik, minum dulu, Mas Rimba. Oke, baik. Ada teh yang hangat nih. Wah, terima kasih Mas Andi sudah ditawarkan minum. Kawan pajak, mohon maaf, kami minum terlebih dahulu ya. Cukup ini ya, Mas Rimba ya. Rumusnya, wow. Ya. Aduh. Alhamdulillah. Hangat sekali Mas Andi. Ini kayak iklan ya Mas kita. Ini nggak ada brand masuk ya, kawan pajak ya. Ini natural apa adanya. Boleh dilanjut Mas Rimba? Ya. Tadi kan terakhir kita menyinggung tentang nilai agunan ya Mas Rimba ya. Nah nilai agunan ini yang boleh digunakan itu seperti apa? Kalau kemarin tuh di PMK sebelumnya itu sepertinya banyak sekali sengketa Mas Rimba tentang penafsiran nilai agunan yang digunakan di sini. Oke. Nah, apakah di PMK 74 ini memberikan ini Mas kejelasan sehingga nanti tidak timbul sengketa-sengketa lagi itu loh Mas? Iya, betul. Gimana tuh Mas? Iya. Baik, betul sekali Mas Andi. Memang di ketentuan sebelumnya itu menyebutkan redaksinya seperti ini Mas Andi. Besarnya nilai agunan sebagai pengurang paling tinggi 75% dan 100%. Paling tinggi sebesar. Paling tinggi sebesar 75% dan 100%. Maka ada dong pandangan bahwa kalau kami atau kalau kawan pajak menggunakan nilai agunannya 20% saja atau 0% tidak memperhitungkan agunan, boleh dong sebenarnya. Karena tadi paling tinggi ya, berarti pakai 0 boleh dong gitu ya. Betul, pandangannya kan seperti itu. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya sengketa Mas Andi. Nah kemudian di dalam PMK 74 ini itu sudah diberikan kepastian hukum bahwa redaksinya diubah menjadi ditetapkan sebesar. Oh, berarti udah pasti ya sebesar. Angkanya itu udah saklek 75% dan 100% juga Mas Andi. Oh, redaksinya berubah. Betul. Nah, di sini untuk yang 100% kita sampaikan kembali ya, Mas Andi dan kawan pajak. 100% itu adalah nilai agunan yang bersifat liquid. Untuk itu 100%. Yang kedua, besarannya 75% dari nilai agunan lainnya. Nah, yang dimaksud dengan agunan bersifat liquid, tentunya ini sudah diatur juga listnya atau daftarnya di dalam PMK 74 tahun 2024. Dan juga agunan lainnya tadi. Yang liquid tuh misalkan tadi kayak tabungan, deposito, surat berharga Bank Indonesia sampai dengan logam mulia, itu liquid tuh Mas Andi. Kemudian yang tidak liquid contohnya itu ada tanah dan bangunan, kemudian juga ada efek yang terdaftar di bursa efek. Saham itu bisa ya? Iya, betul sekali. Sampai dengan resi gudang. Jadi resi gudang apa Mas? Ada resi gudang itu bisa menjadi sebuah agunan. Ya? Nah, Mas Andik intermezzo sedikit nih. Mas Andik udah sempat lihat-lihat kan daftar di
PMK 74 ini, listnya, ya. list agunannya. Nah, kira-kira saya mau nanya sedikit nih Mas Andi. Aduh, apa Kira-kira kalau aset kripto itu masuk nggak sebagai agunan? Itu masuk ke aset kripto liquid atau tidak liquid? Kripto tuh gampang dijual kali Mas, jadi liquid nggak sih? Betul. Sebenarnya sejatinya itu adalah liquid, ya. Tapi karena kripto ini masuk ke dalam komoditas dan tidak diatur dalam PMK 74, maka otomatis ini tidak menjadi sebuah agunan. Yang pastinya kan sebuah agunan ini juga didasari dari ketentuan yang ada di OJK. Memang dalam hal ini aset kripto itu tidak bisa menjadi sebuah agunan. Bank pun juga kayaknya sampai sekarang belum pernah untuk menerima ya aset kripto sebagai agunan. Walaupun dalam pemberitaan di akhir-akhir ini bahwa aset kripto bisa menjadi sebuah agunan dan ini masih dikaji oleh OJK. Jadi mungkin ada update nanti ya Mas Rimba ya? Betul. Bagaimana perkembangannya kita lihat nanti ke depan ya kawan pajak. Oke. Nah, lanjut Mas Rimba. Baik. Tadi kan sempat disinggung juga tentang piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, itu dapat dihapuskan. Nah, itu ada perubahan nggak Mas Rimba? Syarat-syaratnya apa aja yang harus dipenuhi untuk biar bisa dihapuskan itu Mas? Ya, baik. Sebenarnya untuk ini ya, persyaratan piutang itu dapat dihapus lah. Seperti itu ya. Itu sebenarnya sama. Mas Andi dan kawan pajak, ketentuannya masih mengikuti PMK 105 tahun 2009 sebagaimana diubah terakhir dengan PMK 207 tahun 2015. Yaitu memang harus wajib pajak menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada DJP. Di situ ada ketentuannya harus ada NIK-nya, kemudian nama debitur sampai dengan jenis dokumen pembuktiannya apa. Daftarnya ya. Daftarnya. Dan yang kemudian syarat yang paling ini juga ya Mas Andik yang paling perlu diperhatikan ya, itu adalah memenuhi salah satu ketentuan dari 4 hal yang diatur dalam PMK 105 tadi ya. Yang pertama, telah diserahkan perkara penagihannya ke pengadilan negeri. Nah, itu dokumen pembuktiannya adalah salinan bukti penyerahan perkara. Yang kedua, terdapat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang oleh kreditur dan debitur. Kedua belah pihak. Nah, ini dokumen pembuktiannya adalah salinan perjanjian tertulis yang dilegalisasi oleh notaris. Kemudian telah dipublikasikan di penerbitan umum atau khusus. Dokumen ya? Betul. Nah, dokumen pembuktiannya adalah salinan publikasinya ya. Dan yang terakhir, adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Nah, ini untuk dokumen pembuktiannya adalah salinan surat yang berisi pengakuan dari debitur bahwa utangnya sudah dihapuskan. Jadi seperti itu. Nah, di sini memenuhi salah satu saja itu sudah nggak harus 4 dihapuskan. tadi ya? Tidak perlu 4. Tapi yang penting dokumen pembuktiannya, Mas Andi. Harus ada ya. Betul sekali. Nah, Mas Rimba, kalau tadi misalnya dari pihak banknya itu sudah menghapuskan gitu ya. Betul. Terus kemudian hari itu bisa nggak sih Mas ditagih lagi gitu? Bisa. Katanya dia, masih bisa. Masih bisa. Jadi untuk kawan pajak yang berbentuk bank ini masih bisa menagih kembali walaupun sudah dihapuskan. Tapi untuk penerimaan itu, piutangnya itu dianggap sebagai penghasilan. Jadi penghasilan ya. Betul sekali. Oke, Mas Rimba. Ya. Tadi kan sudah disebutkan yang tentang syarat-syaratnya. Betul. Biar dapat dihapus itu gimana piutang ya tadi ya. Nah, itu setelah wajib pajak ini memanfaatkan PMK 74 ini, kira-kira kewajiban apa Mas yang harus dilakukan wajib pajak ini Mas? Iya, baik. Supaya tadi bisa mengurangkan tuh ya biaya. Iya. Itu kan nanti yang perhitungan rumus tadi ya, itu kan setelah ketemu angkanya sebagai biaya ya di SPT badan ya. Betul. Badannya ya. Betul nah, sekali. Itu kewajibannya apa Mas? Oke. Baik, kawan pajak, terkait dengan penghapusan piutang ini, yang pasti tadi kan sudah saya sempat sampaikan bahwa ada daftar yang harus diserahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak ya. Nah, di sini berupa list atau daftar yang formatnya sudah diatur di dalam PMK 74 ini. Ada juga di PMK ini ya? Ada. Di mana nanti yang daftar ini harus dilampirkan dengan dokumen pendukungnya
dan dilampirkan dalam SPT tahunan badan, Mas Andi. Oh, jadi berbarengan dengan SPT badan sebagai lampiran ya. Betul sekali. Itu dicocokin nilainya apakah sama dengan yang dibayakan di badan ini. Betul sekali, Mas Andi. Nah, kalau tidak melampirkan gimana, Mas? Yang pasti jika tidak melampirkan maka tidak boleh diperhitungkan menjadi piutang yang nyata-nyata tidak dapat dikoreksi nanti ya. Ada koreksi, betul sekali. Jadi kawan pajak, dokumen pembuktiannya ini harus penting ya. Iya, betul, harus didokumentasikan. Betul. Nah, terakhir Mas Rimba, biasanya di setiap ketentuan itu ada peraturan peralihan. Nah, ini biasanya sangat krusial di sini, Mas. Kira-kira apa, Mas, yang diatur di peralihan PMK 74 ini, Mas Rimba? Baik, ketentuan peralihannya ya. Nah, di sini di dalam PMK 74, ketentuan peralihan ini berfokus pada saldo awal cadangan. Saldo awal 2024 kan? Saldo awal cadangan 2024 itu, dan saldo akhir cadangan 2024. Nah, untuk saldo, kita bicara saldo awal cadangan atau nilai tercatat awalnya ya, Mas Andik ya. Berarti itu kan ngambil dari akhir 2023 berarti? Tepat sekali. Seharusnya kan sudah mengambil dari tahun 2023, di mana tahun 2023 itu sudah menghitung dengan menggunakan PMK 81. Nah, di sini dalam ketentuan peralihan, maka kawan pajak harus menghitung saldo awal tadi dengan ketentuan di PMK 74 ini. Kemudian disandingkan dengan saldo awal yang sudah dihitung berdasarkan PMK 81. Maka pastinya ada selisih dong, Mas Andik ya. Ada yang bisa selisihnya kelebihan atau selisihnya kekurangan nih. Kurang catat atau lebih catat gitu kan. Nah, dalam kelebihan dan kekurangan ini diatur juga dalam ketentuan peralihan bahwa jika ada selisih lebih, maka kawan pajak dapat membiayakan selisih ini dalam 2 tahun. 2 tahun. 2024, 2025. Nah, seperti itu. Kalau seandainya ternyata mau dibebankan dalam 2024 saja, monggo, nggak apa-apa. Pilihan ya. Jadi memang paling lama 2 tahun. Dan terserah ya mau selup 50-50 atau boleh. Itu ya? Itu tidak diatur ya, jadi boleh saja. Nah, kemudian bagaimana jika ada selisih kurang? Nah, kalau ada selisih kurang, maka dicatat sebagai penghasilan. Dan kemudian harus diakui sebagai penghasilan di tahun pajak 2024. Nggak bisa 2 tahun juga ya, harus. Tidak. Kalau penghasilan di 2024 saja. 2024 saja. Jadi kalau sebelumnya kan nilai awal di 2024 itu kan menggunakan akhir dari 2023 ya, Mas Rimba. Itu masih menggunakan PMK lama. Sementara tujuan PMK 74 ini kan untuk mengadopsi apa ya tadi ya? PSAK 109. Berarti kan ada selisih nanti ya, ya. Betul. Selisih nanti kalau selisih lebih sebagai biaya tadi bisa 2 tahun. Kalau yang kurang harus sebagai penghasilan di tahun yang berjalan 2024. Iya, betul sekali. Cukup signifikan. Terus kemudian Mas Rimba ada lagi nggak, Mas? Iya, baik, terkait ketentuan peralihannya ya. Jadi di ketentuan peralihan ini juga mengatur tentang bank perkreditan rakyat dan juga bank pembiayaan rakyat syariah, di mana bagi kawan pajak yang berbentuk tadi, jika belum mendapatkan nomenklatur menjadi bank perekonomian rakyat, jika namanya belum berubah, itu gimana, maka dapat menggunakan ketentuan PMK 74 ini. Dipersamakan ya, nanti bisa menggunakan ya. Betul sekali, Mas Andi. Itulah ketentuan peralihan dalam PMK 74 ini. Nah, bagaimana di ketentuan penutup di PMK 74 ini bahwa yang pasti PMK 74 ini mencabut beberapa pasal yang diatur dalam PMK 81. Kemudian berlakunya untuk PMK 74 ini adalah berlaku untuk tahun pajak 2024 dan diberlakukan saat diundangkan PMK 74 ini. Jadi nggak berlaku mundur ya, Mas Rimba. Jadi di 2024 kita selesaikan lah, sesuaikan dengan PSAK 109 tadi ya. Iya, betul sekali, Mas Andi. Luar biasa sekali, Mas Rimba. Iya, kira-kira seperti itu, Mas Andi. Kayaknya ini ya. Saya jadi tercerahkan nih, Mas Rimba. Tercerahkan. Awalnya bener apa enggak tuh? Oke, terima kasih atas penjelasannya tentang PMK 74 ini, Mas Rimba. Sudah dikupas tuntas hari ini. Semoga bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kita semua ya. Amin. Amin. Terima kasih juga kepada kawan pajak yang sudah setia menyimak kita ya dari awal acara sampai penghujung nanti ini, Mas Rimba. Iya.
Mungkin sebelum saya close, ada closing statement dari Mas Rimba untuk kawan pajak semua. Baik, terima kasih Mas Andik. Kawan pajak, dengan diterbitkannya PMK 74 tahun 2024 ini, maka dapat dipastikan adanya kepastian hukum bagi kawan pajak untuk menghitung atau menentukan cadangan piutang tak tertagih sebagai pengurang penghasilan bruto, di mana telah sejalan dengan PSAK 109. Demikian kawan pajak Mas Andik. Keren sekali. Baik kawan pajak, jika kawan pajak masih memiliki pertanyaan tentang PMK 74 ini, jangan ragu untuk meninggalkan komentar ya di direct message ke sosial media kita, ada di Instagram, YouTube, atau di Twitter. Atau bisa menghubungi langsung di penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 atau melalui kirim pajak 1.500-200. Akhir kata, saya Andi Trisahyo dan Rimba Maulana pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, APBN sehat, Indonesia sejahtera.